Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang kita sekitar jam 8 malam. Selamat malam Pak Dono dan Bu Arum selaku dosen pengampu. Dan selamat malam juga para rekan-rekan semua yang menyaksikan sesi interview ini. Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Anis selaku pemilik dari perusahaan CV. Namanya Mas Anis apa ya, PT Zen Anugrah Jaya. PT Zaina Zen Anugrah Jaya. Zen Anugrah Jaya. Nah, sekarang tolong bisa diceritakan sedikit tentang CV Zen Anugrah Jaya ini seperti apa, Mas Anis? PT Zen Anugrah Jaya ini bergerak di bidang tekstil, market dengan berusaha memenuhi market domestik maupun luar negeri. Produk yang kita buat itu salah satunya ada dress, ada scarf, ada kemeja, ada produk-produk tekstil lah yang kita supply ke dalam negeri ataupun luar negeri. Kurang lebih seperti itu sih. Itu sudah berdiri sejak tahun berapa, Mas? Tahun 1995. Sudah lama ya? Sudah lama sih. Sudah lama. 25 tahun ya. Yang mendirikan dulu Iya. Bapak sendiri? Betul. Saya sendiri. Sekarang Bapak Sudah meninggal. Diteruskan oleh Ibu saya. Ibu saya. Dan saya baru masuk. Dibantu Mas Anis. Baru masuk, betul. Jadi sekarang pemimpin tertinggi di sana itu Bu Ferry. ibunya. Betul. Itu yang diproduksi itu jenis kain atau produk jadi, Mas? Atau Kita sampai produk jadi. produk jadi itu sudah diekspor sampai Ke Timur Tengah, ke Afrika, terus ke Malaysia. Ini ya negara-negara itu. kalau yang produk andalannya apa, Mas? Dari banyak atau ada signaturnya nggak dari perusahaan Mas Anis? Sebetulnya jadi gini, tekstil itu kan bisa dikatakan perusahaan B2B, bukan B2C. Karena market kita, klien kita kayak distributor ataupun toko-toko besar di negara-negara tertentu. Jadi apa ya? Kita kalau misalnya mau ngomong unggulnya kita di apa secara fisik itu kayaknya nggak bisa diomongin sih. Lebih mungkin unggulnya kita dibanding rival kita itu mungkin bisa diomongin. Kayak contohnya misalnya setiap pabrik itu biasanya punya MOQ, minimum of quantity. Minimum of quantity dari barang yang mau kita order misalnya. Misalnya di pabrik A misalnya minimum quantity-nya tinggi. Untuk satu desain misalnya harus 1000 piece. Nah, misalnya kan saya hadir buat lebih lebih fleksibel untuk bidang MOQ. Jadi customer mungkin lebih fleksibel mau order sedikit-sedikit dengan customized design, model, cutting mungkin lebih bisa. Jadi mungkin lebih memudahkan. Tapi kalau secara fisik overall antara pabrik tekstil satu dengan lainnya kayaknya mirip kok. Berarti itu by order produk. Made by order, betul. Berarti tidak ada outlet dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya gini, PT dari perusahaan Indo itu kan PT Zen Anugrah Jaya. PT ini punya sister company lah, namanya Zainaltex. Holdingnya berarti. Holdingnya PT, betul. Zainaltex ini sister company-nya dan ini yang melayani B2C. Kita ada toko sih sebetulnya. Cuma toko ini di bawah Zainaltex ini dan Zainaltex di bawah PT gitu. Tapi masih satu PT itu ya? Betul, satu grup. Satu grup. Iya. Itu sampai sekarang kira-kira sudah berapa karyawan yang sudah bergabung di PT Zen? 7 orang. 7 orang. 7 orang saja. Itu dari semua keseluruhan. Betul. Terus itu apa saja itu, di bagian apa saja itu kira-kira? Di bagian produksi ada sebetulnya gini sih, kita bukan seperti PT-PT yang mungkin sudah konkret, sudah besar segala macam yang terstruktur rapi semuanya. Kita masih berkembang dan sebetulnya nggak ada kayak struktur resmi CMO, COO, CFO segala macam yang sudah tertata seperti PT pada umumnya.
kita di sini masih campur satu sama lain, jadi bisa dibilang serabutan sih. Cuma kalau dikategorikan memang untuk di bagian marketing ada satu orang, terus di bagian produksi kita sebutnya produksi, yaitu di bagian produksi ada divisi quality control, ada divisi packing, ada divisi divisi gudang. Itu total sekitar ada 5 orang. Itu baik ya. Terus berarti sekitar 7 Betul. dari keseluruhan. Terus kira-kira dari struktur organisasinya gimana, Mas? Dari 5 itu, misal dari paling atas kan ibu Mas Anis kan, Betul. terus langsung ke divisi produksi dan lain sebagainya. Ada bagiannya Ada bagian-bagiannya. apa aja? Divisi produksi langsung Produksi, berarti langsung ke produksinya. Iya betul. Jadi yang pemasaran seperti toko B2C-nya tadi Ini kita bicara PT-nya kan? Atau bicara sama Zainal Tex juga? secara keseluruhan. Oh keseluruhan. Keseluruhan. Mungkin plus minus 10 orang loh. Di 10 orang lah. Itu sama yang tadi yang Semua all in. berarti yang di tokonya tadi itu juga masuk ke Masuk kok. ini kan. Masuk. Terus kira-kira keuangannya sudah menggunakan sistem akuntansi yang ini belum, Mas? Kita Atau pakai software sih. pakai software akuntansi. Itu yang mengoperasikan Yang mengoperasikan ada orang admin kita. admin gitu. Admin. Uh, Itu ada yang secara berkala quality control produksi, terus penjualan dan sebagainya, Mas. Maksudnya? Yang istilahnya mandori, dalam artian yang bertanggung jawab memastikan bahwa pegawainya Mas Anis ini melakukan sesuai apa yang Ada dong, pasti ada. itu di produksinya tadi. Betul. Ya ada satu orang kayak betul saya mandor sih sebetulnya. Kayak ada satu leader di divisi produksi gitu. Itu saudaranya Mas Anis atau Enggak, itu orang sendiri? Orang sendiri. Itu terpisah dengan yang akuntansi tadi. Terpisah. Terus begini, kira apa yang membuat misal begini, pegawai karyawan itu kan pasti punya tujuan mereka masing-masing, Betul. punya keinginan mereka masing-masing. Betul, Misal betul. gajinya tinggi, Iya betul. gaji tinggi terus. Tapi kan perusahaan pasti tidak bisa memenuhi keinginan mereka masing-masing karena perusahaan kan punya tujuan perusahaan sendiri. Misal pegawai minta insentif tinggi padahal kan kita tidak bisa memberikan setinggi yang mereka harapkan. Bagaimana perusahaan itu menanggapi itu? Kita ada sistem apa ya? Jadi kita tuh ada sistem gaji pokok, sama yang kedua kita ada sistem bonus. Jadi untuk memotivasi kerja mereka sih. Misalnya kita turun satu PO misalnya. PO misalkan membuat daster ataupun kemeja ataupun baju misalnya totalnya 1000 piece. Nah dari 1000 piece itu per piece-nya kita kasih bonus untuk mereka. Jadi misalnya di hari itu mereka bisa memproduksi berapa piece, di hari itu juga kita kasih bonus sesuai sama kuantiti yang mereka hasilkan di luar gaji pokok. Itu semua divisi berarti. Yang bagian marketing tadi sama. Kalau marketing kebetulan saya sendiri. Oh, langsung untuk Mas Anis ya. Saya dan ibu saya. Baik, terus kira-kira seberapa rutin perusahaan Mas Anis ini istilahnya rekrutmen pegawai baru? Dalam artian begini, kira-kira paling lama seberapa lama pegawai Mas Anis itu bertahan di perusahaan Mas Anis? Alhamdulillah yang sekarang sudah berapa ya? Ya mungkin 10 tahun ke atas semua lah. Oh sudah. Lama-lama semua. Ya emang ada beberapa orang yang baru masuk ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Jadi gini sih sebetulnya, kita punya tim inti dan kita punya tim per project. Misalnya dari tim inti yang 7 orang ini di PT ini misalnya kewalahan.
sampai jadi gini, kita kerja kan kita ada timeline kerja untuk ke klien, tanggal sekian kita sudah harus shipment misalnya, sudah harus delivery produk sampai ke tangan konsumen. Gimana cara kita bisa ngatur semua ini produksi dari hulu hilir supaya kita bisa tepat waktu kan. Nah kadang-kadang dari orang yang kita punya ini performance-nya bukan performance ya sih, karena quantity karyawan kita kecil, jadi untuk mencapai quantity order sesuai deadline itu kadang-kadang meleset. Nah kita ada tim per project, jadi kita open recruitment untuk hanya project itu. Oh berarti Selesai project itu selesai. Sering merekrutmen Sering, seperti itu. sering. Tapi cuma sistem per project ya. Kita kontrak. Kontrak per produksi itu berarti setiap Iya, project ya itu. kurang lebih sekitar 2 bulan. Berarti itu ada Magang lah, mungkin magang. bisa dibilang magang ya. Gitu. Terus Terus kira-kira pegawai Mas Andis itu di satu divisi atau di rotasi terus kira-kira biasanya? Semua kalau satu divisi semua. Berarti dari dulu tuh satu gitu. Betul. Karena masing-masing punya keahlian di bidang masing-masing kan. Kalau kita rotasi, ya karena kita bukan startup ya. Kalau startup mungkin bisa ya dirotasi. Misalnya divisi desain, misalnya masuk ke divisi yang lain yang masih satu lini misalnya. Nah karena kita di sini pabrik untuk produksi, nggak mungkin kalau kita pindah marketing tahu-tahu mereka urusan produksi, urusan penjahit ataupun kita balik, nggak bisa. Terus yang misal tadi Mas, yang saya tertarik dengan yang apa pegawai per project tadi. Tadi kan rekrutmen terus kan. Itu yang membuat orang tertarik ikut, ya maksudnya ikut di rekrutmen Mas Andis itu apa gitu kan? Insentif ya pasti. Ya tidak kan orang kerja kan yang bisa kan itu. Terus apa yang membuat misal segini gitu, Mas Andis menilai Kita kasih sistem ini, sama kayak karyawan kita. Jadi kalau karyawan kita mereka ada gaji pokok, ada bonus. Yang ini kita kasih bonus aja, tapi mungkin nominalnya kita sedikit lebih tinggi daripada karyawan kita karena mereka kan nggak menerima gaji pokok ya. Jadi misalnya ya kayak tadi misalnya mereka bisa di hari itu menghabiskan berapa produk, bisa memproduksi berapa piece produk, di situ kita bayar sesuai sama nominalnya, sesuai sama kuantitinya. kira-kira pernah nggak yang pegawai yang minta intensif lebih misal di Pernah tuh. sering seperti itu, Kalau sering sih nggak, cuma pernah ya. usul doang atau Bukan usul, kayak apa ya, kayak kalau usul mungkin lebih ke apa ya, diterima boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah mereka kayak semi menuntut mungkin. jadi menuntut Iya. itu kenaikan gaji, betul. atau Kenaikan gaji, iya, kenaikan bonus, iya. Ya value yang mereka dapatkan intinya mereka pengen lebih lah. itu langsung ke atau perwakilan ke Mas Andis? Biasanya ke mandornya. Oh begini, berarti misal yang paling atas itu kan ibu dan Mas Andis. Betul. Terus di bawahnya itu yang mandornya itu. Di bawahnya saya dulu baru mandor. Oh jenengan dulu baru mandor, baru pegawai lapangan. Betul. Produksi. Betul. Terus pindah topik ke bagaimana kira-kira Mas Andis itu bisa memastikan pegawai Mas Andis itu melakukan sesuai dengan apa yang Mas Andis harapkan. Misal bagian produksi tidak melakukan kesalahan dalam produksi, tidak mencuri misal, tidak merusak aset, terus kualitas yang diharapkan seperti ini dan biar juga seperti ini, itu seperti itu. Gimana Mas? Kita kan ada divisi quality control. Ada divisinya. Nah, quality control ini tanggung jawabnya produk yang yang diproduksi harus sesuai sama standar kita. Dari segi kualitas, dari segi ya macam-macam lah, lebih ke kualitas sih.
Dia yang bertanggung jawab, dan kalau misalnya terjadi sesuatu atau apapun itu mengenai kualitas, kita tunjuknya mereka ke divisi ini maksudnya. Berarti yang tanggung jawab sepenuhnya dia Iya, kayak gitu sih. sampai akhir dia. Iya. Terus kalau menanggapi kecurangan, misal pegawai Mas Andis berlaku tidak sesuai dengan etika di perusahaan Mas Andis, misal yang merusak aset, mengambil aset itu, Pecat. pernah tidak seperti itu? Pernah ya. Banyak, sering, maksudnya sering. Mengingat tadi kan Baru 2 katanya kali sih. 10 tahun, dan berarti kan sistemnya lama sekali. Baru 2 kali. Pernah seperti itu tadi. Pernah. Itu bagaimana Mas Andis bisa mengetahui hal tersebut? Dalam artian apakah menggunakan CCTV atau check up aset dan lain sebagainya? Cek aset. Cek aset. Iya, kayak misalnya apa ya, kita ada stok opnam misalnya. Stok kita kok misalnya kok kurangnya nggak masuk akal misalnya, atau misalnya apa ya, yang gampang aja deh, yang gampang misalnya kita misalkan punya aset untuk memproduksi batik cap-capan misalnya, kita punya alat-alat untuk memproduksi itu, tiba-tiba waktu mau kita pakai kok alatnya berkurang ya, besoknya lagi kok kuantitasnya berkurang lagi, kayak gitu sih. Itu sebelum kita pakai CCTV. Berarti sekarang sudah pakai CCTV. Sekarang kita pakai. Yang memantau? Yang memantau nggak ada yang memantau, duduk di situ 24 jam nggak ada sih. Cuma berarti cuma connect ke HP, connect ke laptop. Berarti kalau ada kejanggalan baru dibuka gitu. Gini, CCTV kita pakai ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi untuk security, yang kedua fungsi untuk kedisiplinan mereka. Jam istirahat, misalnya sebelum istirahat apakah ada yang sudah istirahat, jam kerja apakah semuanya lengkap ada di situ, lebih ngecek kedisiplinan sih sebenarnya. Karena alhamdulillah kalau setelah pakai CCTV itu udah lama banget sebenarnya kasus-kasus kayak gitu. Setelah kita keluarkan orang-orang yang bermasalah, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak ada apa-apa yang melakukan. Emang tujuannya kita CCTV sebetulnya untuk ya emang sih untuk security betul, tapi kita lebih titik beratnya untuk masalah disiplin. Kedisiplinan. Iya. Ada efeknya sebelum dan sesudah adanya sistem CCTV. Oh ada dong. Pasti. Apa yang dirasakan? Maksudnya dampaknya di mana? Dampaknya di kita langsung bisa tegur di waktu itu juga kalau kita melakukan sesuatu yang janggal menurut kita. Enggak, maksudnya ada efek kan? Sebelum efek sama si orang-orang ini. Maksudnya efeknya di mana gitu? Efeknya ya yang pertama yang dirasakan secara real, misal produksi meningkat. Kalau itu sih nggak ada ya. Efeknya lebih ke tingkat disiplin mereka meningkat sih. Perihal on time, perihal waktu-waktu kerja lah. Waktu kerja. Terus waktu di kantor ya, terus waktu produksi itu kan orang-orang yang direkrut itu kan random Mas, ya kan? Yang per project tadi kan random banget. Iya betul. Belum kenal pasti belum kenal, ya kan? Pasti. Nah itu bagaimana Mas Andis yakin dengan orang-orang itu? Pasti kan banyak kan? Sebetulnya begini sih. Ya yakin kita per interview sih sebenarnya. Kita kan pasti kan ada interview dulu sebelum mereka masuk kan. Ya kita jujur untuk proses seleksi memang kita masih bisa dibilang sangat tidak seketat perusahaan-perusahaan lain. Karena emang ini sifatnya untuk per project, jadi kita agak style longgar lah. Nggak begitu strict, nggak begitu ketat sekali, karena kita juga butuh orang itu di waktu itu aja sebetulnya. Berarti ya memang beberapa orang yang akhirnya kita lihat performance kerjanya bagus kita tarik, itu ada. Kecuali mungkin kita mau ngerekrut divisi marketing misalnya, itu mungkin karena divisi-divisi yang penting sekali untuk proses rekrutmennya pasti juga akan kita ketatkan. Yang pertama mungkin kita bisa baca dari CV-nya, track record dia seperti apa, performance-nya seperti apa. Kita bakal kasih case mereka, apakah bisa mereka solve case yang kita kasih, study case misalnya. Ya kita pakai metode-metode jauh lebih ketat untuk divisi-divisi yang urgent. Tapi kalau produksi lebih longgar ya? Untuk produksi mungkin kita agak lebih longgar jauh sih. Pernah nggak ketika by project kan dikerjakan oleh orang-orang yang direkrut by project tadi,
hasilnya tidak memuaskan? Alhamdulillah nggak pernah. Belum pernah. Nggak Berarti pernah. nggak pernah ya. Berarti memang sejauh ini Sejauh ini baik-baik saja. orang-orang yang direkrut itu tidak ada yang bermasalah. Nggak ada yang bermasalah, alhamdulillah. Melanggar SOP, mengambil tes, Nggak nggak ada. ada. Berarti Nggak. baik-baik semua. Baik-baik semua. Terus kira-kira ke depan perusahaan Mas Anies ini mau seperti apa harapannya? Harapannya apa ya? Harapannya kita bisa punya market lebih besar, kita punya produk lebih banyak lagi. Mungkin yang saat ini kita cuma main cotton sama rayon, kita bisa main polyester misalnya. Terus apa ya? Kita bisa produksi semuanya sendiri in house karena beberapa kita outsource untuk produksinya. Oh, berarti menggunakan pihak luar. Betul. Makanya karyawan saya kan bisa dibilang sangat sedikit 7 orang. Oh, karena kita masih menggunakan pihak ketiga untuk efisiensi sih sebetulnya. Tapi ke depan berharap Kita bakal in house total 100% insyaallah. Dan itu masih proses sekarang. Berarti selama kerjasama dengan pihak luar pernah tidak ada masalah? Wah, kalau itu kayaknya itu hal yang wajar sih, kalau ada masalah ya. Hal yang wajar sih. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kita bisa solve dengan cara win-win solution. Apa enggak di awal itu kan ada nggak biasanya kan SOP dan lain sebagainya? Di awal pasti kita ada perjanjian. Kita ada apa ya? Ya kayak perjanjian lah antara pihak satu dengan pihak kedua, hak dan kewajiban masing-masing pihak ini. Ya mungkin apa ya, pasti ada 1 atau 2 poin kadang-kadang kita keluar dari perjanjian. Misalnya deadline pengiriman barang, atau misalkan kuantiti yang dipesan lebih atau kurang dari perjanjian misalnya. Nah itu kayak gitu, hal-hal seperti itu sering terjadi. Karena kan kita sifatnya kan mass production, kan mungkin kita 100% perfect kan. Nah biasanya ada apa ya, toleransi dari kedua belah pihak untuk menemukan win-win solution. Yang paling berat apa, Mas? Yang paling berat itu sebenarnya perihal payment antara itu ya? Payment antara pihak satu dan pihak kedua. Karena misalnya ibaratnya gini, misalkan PT saya misalkan punya klien. Dari klien itu misalnya mereka telat untuk pembayaran, otomatis kita juga akan telat sedikit pembayar. Ini sebetulnya kayak domino efek sih. Satu jatuh sampai sana kan jatuh. Nah ini kadang-kadang hal-hal seperti itu kita ngalamin juga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, barang ada yang sudah kita kirim tapi sampai sekarang belum di payment, itu juga ada. Tapi hubungan dengan pihak ketiga sejauh ini alhamdulillah bagus. Dan itu fix itu terus atau? Kita biasanya kalau sudah nyantol sama satu, kita pakai itu. Yang terakhir sudah berapa lama? Itu sudah berapa ya? Ya baru sekitar 3 tahun mungkin. 3 tahun. Jadi mungkin itu yang mau saya tanyakan dari perusahaan Mas Anies. Terima kasih dan semoga apa yang diharapkan dari perusahaan Mas Anies bisa terwujudkan. Amin. Dan terima kasih. Dan terima kasih Pak Dono dan Bu Arum yang dan rekan-rekan semua yang menyaksikan sesi wawancara ini. Nanti kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.